ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot, oh kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Itu adalah omongannya Andre Rosiade, anggota DPR Komisi 6 dari Partai Gerindra. Si Andre bilang Ahok telat. Konyol nggak nih orang? Padahal tahun 2020 kemarin itu Ahok udah bongkar permainan ini. Tapi si Andre malah minta Ahok dipecat karena dianggap udah bikin kegaduhan. Apa sih maunya nih orang? Tapi oke lah, kita ikutin nih ya. Ikutin permainannya Andre. Anggap aja Ahok itu emang telat. Terus kalau telat, apakah Ahok nggak boleh ikut bantu ngebongkar skandal korupsinya? Jawab itu. Kalau emang Ahok boleh bantuin, kenapa lu serang? Harusan lu dukung. Atau apakah maunya lu itu semua disuruh diem dengan kasus skandal korupsi Pertamina? Apakah lu maunya semua mengikhlaskan duit 1.000 triliun itu? Pikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Justru dengan semakin banyak orang yang mau ngebantu untuk ngebongkar kasus skandal Pertamina ini, ya malah makin bagus. Kenapa lu jadi malah terkesan ikut bantuin koruptor? Apakah jangan-jangan lu adalah salah satu koruptornya juga? Makanya lu juga ikutan panik. Coba lu pikir deh, duit 1.000-an triliun itu bisa jadi apaan aja? Berapa juta rakyat yang bakalan terbantu kesehatannya, pendidikannya, kehidupan ekonominya, dan lain-lainnya? Korupsi Pertamina itu nilainya hampir 200-an triliun per tahun. Kalau nggak dibongkar sekarang, 5 tahun lagi kita berpotensi hilang 1.000-an triliun lagi. Mau kayak gitu terus? Terus si Andre juga bilang, dulu Ahok ngapain aja? Seolah-olah sekarang mau ngambil panggungnya Prabowo. Ini juga konyol. Padahal Ahok cuma mau bantu aparat penegak hukum supaya kasus ini bisa diusut tuntas. Jangan cuma raja-raja kecilnya doang yang ditangkepin, tapi raja besarnya juga harus ikut ditangkep. Gue cukup seneng karena kemarin Kejaksaan Agung akhirnya manggil Ahok untuk jadi saksi dalam kasus korupsi Pertamina. Tapi apakah abis itu Ahok ngambil panggungnya Kejaksaan? Kagak sama sekali. Ahok malah kasih aplaus buat Kejaksaan yang dibilang punya database lebih banyak dari dia. Ini bukti kalau Kejaksaan dianggap serius untuk ngebongkar kasus skandal korupsi Pertamina. Kalau Ahok mau cari panggung, dia tinggal cerita aja apa isi pemeriksaannya. Tapi nggak dilakuin toh. Karena gue ngedengar ada banyak data sensitif yang dikasih lihat ke Ahok oleh Kejaksaan. Dan itu nggak bisa dia buka ke publik. Karena terikat aturan kerahasiaan. Coba lu perhatiin lagi sesi wawancaranya kemarin. Nggak ada kan dia buka hasil pemeriksaannya? Kalau dia mau cari panggung, tinggal beberin isi pemeriksaannya. Paling urusannya jadi rame. Dia juga udah biasa. Tapi nggak dilakuin kan? Itu artinya Ahok nggak mau cari panggung. Malah masyarakat yang jadi kepo dengan isi pemeriksaannya itu apaan aja. Paham? Makanya itu, gua ngedorong Komisi 6 DPR RI, terutama si Andre Rosiade, untuk bikin panja. Panggil Ahok ke DPR, biar kita semua bisa lihat data-data yang dipegang Ahok. Kalau pemeriksaan Kejaksaan itu kan tertutup. Nah, kalau pemeriksaan di DPR kan bisa terbuka, terus bisa diliput banyak media, biar rakyat bisa tahu kebenarannya. Bener nggak? Gitu. Tapi apakah si Andre berani? Padahal waktu Andre maki-maki Ahok di rapat DPR, anggota Komisi 6 lainnya yaitu Mbak Rieke Diah Pitaloka udah nyeletuk untuk panggil Ahok aja. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudara kita, Mas Didi. Tentu sangat menarik ya teman-teman, tentu sangat bermanfaat.
tentu pembahasan yang telah dibahas oleh saudara kita Mas Didi mengenai koar-koarnya atau statement yang tidak masuk akal dari anggota DPR Andre, yang dimana Ahok sudah terang-terangan memiliki data-data para koruptor atau mafia migas di PT Pertamina. Tetapi Andre berkata bahwasanya Ahok itu sudah telat. Kenapa dia sekarang muncul ketika KPK atau Kejaksaan Agung membongkar para koruptor yang merajalela di Pertamina? Nah, bukan sekarang teman-teman, bukan di zaman Pak Prabowo, melainkan pada tahun 2000 ke belakang lah teman-teman, atau 2020 atau 2021 ya. Pokoknya pada saat itu Ahok sudah membahas ini, sudah ingin membongkar, namun Andre juga yang meminta untuk Jokowi agar Ahok dipecat. Nah, ada apa sih Andre? Apakah Anda terlibat dalam kasus korupsi sehingga Anda tidak suka dengan statement Ahok? Oke lah, sudah telat. Apakah ketika Ahok telat lah misalnya, kenapa Anda mengatakan hal tersebut? Nah, apakah Anda juga memiliki data-data ataukah Anda terlibat? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan masyarakat terhadap Anda, kecurigaan-kecurigaan masyarakat terhadap Anda. Jadi betul apa yang disampaikan oleh saudara kita Mas Didi. Perlunya Mas Andre ini juga belajar. Perlunya Mas Andre ini juga harus diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Di Kejaksaan Agung harusnya memeriksa segala anggota-anggota DPR. Seperti Andre ini nampak sekali tidak suka dengan statement Ahok. Apakah sebenci itu? Apakah Anda bermain di sana sehingga Anda sangat terketir ketika Ahok membongkar siapa mafia-mafia di PT Pertamina tersebut? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan masyarakat akan cenderung kecurigaan terhadap Andre. Kenapa Andre begitu benci? Bukan di zaman Pak Prabowo saja Ahok membongkar, tetapi Anda pada saat itu ketika Ahok ingin membongkar, Anda meminta terhadap Jokowi agar Ahok telah dipecat. Jadi menurut saya apa yang dikatakan oleh Ahok dan statement apapun, saya percaya dengan Ahok bahwasanya Ahok netral dan sangat jujur dan sangat berani. Beda dengan Andre ya. Saya tidak tahu, saya pun baru kenal Andre ini dari anggota DPR. Seharusnya anggota DPR adalah sebagai tongkat, sebagai pahlawan bagi masyarakat. Bagi rakyat. Namanya juga DPR, anggota perwakilan rakyat. Tetapi ketika Anda seperti ini, apakah Anda tidak mewakili rakyat? Karena Ahok adalah rakyat, bukan pejabat lagi, bukan jajaran merah putih lagi. Apalagi status Ahok adalah sebagai komisaris PT Pertamina. Tentu banyak dong data-data yang telah dipegang oleh Ahok. Tetapi dengan statement Anda seperti ini, kami pun membenci Anda. Nah, seharusnya Anda tidak melontarkan kata-kata seperti itu. Tetapi Anda sangat mencurigakan. Tentu Kejaksaan Agung telah harus memeriksa Anda. Apakah Anda siap? Gitu. Apakah Anda siap ketika Ahok dipanggil di gedung DPR untuk berdebat dengan Anda? Apakah siap Anda? Jadi saya juga berharap bahwasanya mereka dipertemukan lah untuk berdebat apakah berani, karena Ahok ini sangat berani ya teman-teman, sangat tegas, sangat lugas. Nah teman-teman, di sini kita bacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagai ulasan kita pada malam hari ini. Kenapa Andre marah ke Ahok? Rakyat setuju Ahok membongkar kasus skandal Pertamina. Andre itu perlu diperiksa Kejaksaan Agung. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi, Ahok, bukan Ahok ya, masyarakat atau netizen seperti saudara kita Mustami ini, dia akan berpandangan terhadap Andre akan lebih negatif, sehingga dia memaksa untuk diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Jadi Andre memberikan statement seperti itu cenderung akan mencurigakan apakah ada keterlibatan sehingga Andre tidak suka dengan statement Ahok. Nah, tentu
mendengarkan hal ini juga, Ahok akan lebih marah. Mungkin saja Andre terlibat dalam kasus korupsi Pertamina sampai ribut-ribut dan takut panggil Bapak Ahok ke DPR Komisi 6. Kunjungan ke SPBU dengan koruptor yang namanya pahlawan kesiangan, tamparan buat Hotman dan Andre. Tentu Hotman juga, saya tidak membahas Hotman, tetapi Hotman telah mengomentari Ahok seperti itu juga, saya tidak tahu. Karena korupsi Pertamina melibatkan politis dan banyak petinggi negeri yang ikut menikmati. Kayaknya cuman rame diberitakan tetapi berhenti saat di pengadilan. Setuju dengan Your TV apa yang dikatakannya? Tentu teman-teman, hanya orang jujur yang akan merasakan kemerdekaan sejati. Tidak ada beban bagi dirinya. Tetapi ketika politis jujur, cenderung cenderung para politik tersebut membencinya. Seperti Ahok juga sering dibenci orang karena dia terlalu jujur. Jadi pejabat-pejabat di negeri ini memang susah, teman-teman. Jadi ketika ada pejabat yang jujur, mereka akan lebih membenci karena mereka takut terbongkar, teman-teman. Benar sekali bapak-bapak, berani karena takut karena kesalahan. Maju terus Pak Ahok, bela rakyat, bersihkan korupsi. Salam dari Kalimantan, kami kawal Pak Ahok. Tentu kita masyarakat akan siap mengkawal Ahok, karena Ahok ini yang kita tahu adalah orang yang tegas, orang yang sangat jujur. Bongkar semuanya Pak Ahok, rakyat akan mendukungnya. Semangat maju terus Pak Ahok, merdeka. Setuju, mau telat mau enggak akan data itu sangat dibutuhkan. Bongkar kasus korupsi, jangan tebang pilih kalau negara ini maju. Negara jangan omong-omong seref dan usut. Tuntas siapapun yang tersangkut kasus korupsi. Siapapun yang tersangkut kasus korupsi yang membuat negara terpuruk dan tidak bersaing dengan negara lain. Setuju, Andre teman koruptor, salahnya apa Ahok membantu korupsi? Karena selama ini Ahok melihat jelas bahwa masalah negeri ini adalah korupsi. Beliau konsisten dengan anti korupsi. Rakyat melihat dengan jelas siapa Andre sebenarnya. Tentu masyarakat juga akan berpandangan negatif terhadap Andre. Ya, masyarakat 100% atau 90% akan lebih percaya dengan pernyataan Ahok. Tentu saya pribadi juga, apa yang ingin dibongkar Ahok, ya saya setuju teman-teman, karena dia bukan hanya pelawan kesiangan. Tidak ada keterlambatan dalam membongkar kasus korupsi. Tetapi ketika Andre memberikan statement seperti itu, jadi Andre akan mendapatkan julukan apakah Anda terlibat dengan kasus korupsi tersebut. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar, agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan. Salam toleransi.